Udah dong, jangan nanya ijazah Pak Jokowi mulu, malu tahu. Apa kata negara lain coba jika tahu hal ini? Padahal Pak Jokowi bilang, nggak ada kewenangan mereka ngatur saya untuk tunjukkan ijazah asli. Ucapannya kalem, bersahaja, dan merakyat sekali ya. Nggak kayak ngemis suara di awal pemilu sampai masuk gorong-gorong buat ngambil hati rakyat. Koreksi kalau bener. Ya, secara nadanya sangat diplomatis. Bukankah kalau seseorang saat ditanya jawabannya overreaction itu pertanda terancam atau sedang menutupi sesuatu nggak sih? Padahal pertanyaannya basic, kenapa harus dijawab defensif? Logikanya gini gak sih? Kan pejabat publik itu kerja buat rakyat, di mana rakyat adalah bosnya. Jadi kalau rakyat nanya mana ijazahnya, apakah itu penghinaan? Kan itu bagian dari kontrak sosial. Kan Anda ditunjuk sebagai pemimpin di negara yang katanya demokrasi ini. Apa salahnya transparansi? Sekelas mantan presiden 2 periode, ijazahnya dipertanyakan, itu kan malu. Kredibilitas UGM juga tercemar karena hal ini. Ya tahu ini tuh masalah kredibilitas, tapi bicara kredibilitas, apa sih yang diharapkan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini? Karena syarat negara maju, ya minimal itu jujur dan berintegritas. Itu barang langka cuy. Karena lucu ya, tinggal liatin ijazah asli. Kenapa mesti pakai kuasa hukum segala? Apa perlu pakai kuasa langit bumi bersaksi gitu? Kan aneh. Ini bukan drama Indosiar. Ayolah kooperatif sama rakyat. Padahal jujur itu standar berminimum nggak sih yang harus diterapkan? Bahkan di keluarga, relationship, ya di mana-mana. Kita aja nggak suka sama pembohong ya kan? Lah, masa situ bohong? Anak aja dituntut harus jujur. Lah, realitanya kok kebalik. Masa standar moral pejabat sekelas Indonesia dipertanyakan? Iya, daripada gue diserang termul, saran gue ya, yang salah itu tetap salah ya. Sekalipun lo ngefans sama orangnya, walaupun lo anggap orang itu paling berjasa. Sederhana, tapi negara ini nggak bisa. Lebih kagum gue sama Pak SBY menghabiskan masa tuanya dengan jadi seniman, melukis, lihat pemandangan indah, main sama cucu, nggak peduli sama urusan politik, daripada mantan presiden yang belum move on dan masih main kuasa kekuasaan. Masih haus sanjungan dan tepuk tangan di dunia politik. Padahal syarat kerja di Indonesia gini nggak sih? Lah kok mereka ini nggak mematuhi sekali? Jadi syarat ini tuh hanya untuk masyarakat jelita gitu ya. Masa harus dikasih tutorial cara nunjukin ijazah asli? Ya walaupun ijazah itu pertanda cuman pernah kuliah ya, bukan pertanda pernah mikir. Setidaknya tukang bacot kayak gue ijazahnya asli ya. Tapi cuma berlaku buat rakyat, bukan buat para pemimpinnya. Udahlah, ntar lagi siap-siap gue baca komen barisan sakit hati, anak abah nggak malu sama kerudung mbak. Aduh capek banget dah. Kalau masih nyerang pribadi, artinya bacot gue bener ya. Ya berarti kalian tahu sendiri jawabannya. Tulis di komen, share video ini, follow. Kan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan. Adu skill. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya hukum di Indonesia aneh ya. Rakyat tanya ijazah asli seseorang dianggap menyebar fitnah dan mencemarkan nama baik. Jadi wahai para penegak hukum, marilah kita berbuat jujur. Ya, jujur dan jujur, jangan hukum orang yang tidak bersalah. Jadi, yakin ijazah Jokowi palsu, Jokowi pemimpin munafik, tunggu pasti azab akan datang. Ya, termul dengerin orang jujur, ini omongan yang pakai logika dan pikiran waras. Jadi semua itu harus dibongkar tuntas, ijazah bodong Jokowi, jangan dibiarkan bodohin rakyat cerdas. Ya, penjabat publik itu punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ketika diminta oleh publik. Namun satu negara dibuat tolol, dibohongi satu orang pada nurut mungkin karena untalan yang jadi pada Jokowi. Nah, teman-teman di sini juga mengatakan, benar sekali kata kuncinya, jujur, berintegritas. Masa mantan pemimpin di negeri ini sampai rektor UGM disuruh berbohong, adu keterampilan berbohong. Nah, adu keterampilan terampil menipu atau terampil berbohong. Ya, kalau hukum udah tidak bisa diharapkan lagi, di negeri ini sangat sulit menegakkan kebenaran. Semua institusi di negeri ini mendukung kebohongan dan menutupi penutup kebohongan. Ya, dilaksanakan pengadilan rakyat, rakyat sendiri yang harus bertindak sendiri dengan cara sendiri. Contohnya di Nepal,
karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum. Ya, si Jokowi dari awal juga pembohong. Apakah dari muka juga? Tentu terbuktinya sekarang masih makin banyak orang berani ngomong tentang keganjilan-keganjilan ijazah Joko Widodo. Makanya kenapa enggak dari dulu ditunjukin aja? Karena jadi ribet dan banyak tuding-tudingan yang melebar kemana-mana. Ya, teman-teman, UGM, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, KPK, dan lain-lain kayaknya sudah ditutupi oleh Jokowi. Ya, satu dunia udah tahu hal Jokowi punya ijazah milik punya orang lain. Ya, betul banget. Suarkan kebenaran Jokowi. Pak Jokowi, hobi bohong, biasanya penipu, pengkhianat, sekarang sudah waktunya harus diadili. Ya, harus dipenjarakan atau pantas juga dihukum mati. Nah, di sini juga teman-teman, yang ditunjukkan nggak punya ijazah, jangan maksa untuk menunjukkan karena nggak ada ijazahnya. Ya, Saudara Yakub Hasibuan Lovier baru level brosur atau berbeda dengan M. Hazunuddin yang sudah mesigi FT berbagai aspek hukum. Nah, yang anehnya bin ajaib ini intinya kalau bisa dipermudah, mengapa selalu dipersulit oleh Jokowi untuk tunjukkan ijazah asli? Ya, kuasa hukum Jokowi gonta-ganti karena mereka pikir lebih baik mundur daripada memang bohong-bohong. Nah, rakyat lama-lama jadi curiga kenapa nunjukin ijazah kok jadi rumit. Apakah dibikin rumit padahal kan mudah sekali kalau dituduh ijazahmu palsu. Tinggal tunjukin ke publik kan selesai. Nah, ini Jokowi sampai 14 tahun tidak selesai-selesai. Ada apa sih dengan ijazahnya? Ya mungkin saja itu juga palsu karena sebelum-sebelumnya dia telah membuat termul-termulnya supaya dia didukung oleh para termulnya. Jadi pengadilan harusnya putusan ijazah Jokowi palsu. Ya, karena dia berkelit terus, jangan rakyat tertipu. Namun ini masalah politik kita, orang awan tidak mengerti. Tunggu saja keputusan pengadilan. Ya, makanya bagi pejabat terkait, khusus pihak kepolisian, jujurlah, jangan melindungi orang berbohong, supaya jangan terus jadi pemelik. Dan kita sebagai rakyat harus jujur untuk mengatakan bahwasanya ijazah Jokowi ini memangnya palsu. Ya, sudah tak bisa berkata-kata lagi menghadapi siluman, kurap nepalkan aja. Ya, mungkin benar nggak punya ijazah asli, makanya nggak berani mengeluarkan ijazahnya. Nah, teman-teman, si Jokowi ini juga tidak mau memberanikan atau menunjukin ijazahnya karena dia telah menipu para rakyat bahwasanya ijazahnya ini palsu. Ya, rakyat harus percaya kalau itu palsu, hanya tinggal tunjukin saja. Kok bulet itu saja udah pasti palsu. Kalau masih ngotot asli, polisi sudah suruh bawa ijazah di muka umum. Ya, Jokowi tidak mau berani menunjukkan ijazahnya ini karena telah menipu para rakyat, karena ijazahnya juga palsu. Ya, penegak hukum jangan ngawur, jujurlah kalau jabatanmu liar amanah. Ya, merasa paling kuasa, ketika berkuasa yang tidak benar rakyat dipaksa mengakui benar, yang palsu rakyat dipaksa mengakui asli. Nah, teman-teman, yang anehnya rakyat itu, bos, menanyakan legalitas petugasnya atau presiden, kok nggak digubris, malah ngewel. Ya, ingat slogannya Jokowi dengan revolusi mental. Oh, ternyata perusak mental para pejabat, aparat, dan wakil rakyat. Jadi teman-teman, korupsi triliunan untuk suap penegak hukum, tak seperti negara tak bertuhan, tapi inti korupsi jadi yang bertuhan, jauh lebih buruk dari yang tak bertuhan. Nah, ijazahnya nggak jelas, kok bisa jadi presiden? Berbohong nanti kena karma.
Nah, untungnya tidak 3 periode bakalan remuk jujur negeri Konohan ini, ya. Mereka pahlawan pembuka kebohongan pemimpin gak malu sama rakyat. Nah, kawan-kawan sabar, jangan bilang bohong, buktikan nanti di persidangan. Mudah kesulut api, hidupkan pikiranmu, jangan gampang percaya sama orang-orang yang tak tanggung jawab sampai keputusan pengadilan. Nah, itu kalau manusia normal, tapi kalau manusia setengah, lu pikir sendiri. Karena Roy CS tidak bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka baiknya 100 Kopassus yang menggerudung ke rumah Jokowi memaksa menunjukkan ijazahnya. Ya, saya setuju ibu penjarakan yang sudah mendustai rakyat. Jadi teman-teman, saya kira masalah ijazah Mulyono itu gampang. Kalau Mulyono punya ijazah asli, tinggal tunjukkan, beres, nggak usah berbelit-belit.